Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek. Baik guys, kali ini saya akan mengasih informasi yang sangat jos dan bermanfaat. Mungkin kalau Anda menyimak ini dengan baik-baik ya. Ini pengalaman pribadi saya yang pernah saya alamin. Mungkin kawan-kawan yang kepengen melihat atau mengetahui. Ini ciri-ciri orang yang kena ilmu sihir atau ilmu tenung. Ciri-cirinya banyak guys. Orang yang kena ilmu tenung, santet, dan sihir itu. Satu, ciri-ciri orang yang kena tenung, santet, dan sihir itu pengalaman saya itu ya. Setiap sore itu saya ngantuk awalnya, ngantuk, badan lemes. Mulai dari jam setengah 6 nyampe jam 6 itu hawanya ngantuk banget, pengen tidur. Ciri-ciri pertama orang yang mau kena sihir dan santet ya. Kedua, ciri-cirinya malam itu kita mimpinya aneh-aneh. Mimpinya kadang-kadang dikejar-kejar orang hutan, kadang-kadang kita mau dibunuh orang, atau kita ini berantem gitu, ciri-cirinya itu. Ya. Terus ketiga, ciri-cirinya gini, wajah kita itu layu. Jadi seakan-akan pucat itu, wajah itu pucat. Itu ciri-ciri kalau kita kena sihir atau tenung dan santet. Ya maka dari itu, kalau Anda mengalami ciri-ciri yang kayak yang saya sampaikan ini, kalau sore kan hawanya ngantuk. Kalau orang mau kena sihir, tenung dan santet itu sore ngantuk guys. Setengah 6 mau maghrib itu ngantuk. Ngantuk. Nah, saran saya, kalau Anda mengalami begitu 3 hari berturut-turut, kalau sore ngantuk, jangan kamu tidurkan. Kamu bikin pergi kemana, kayak hilangkan pikiran yang ada di pikiran kamu itu. Hawa ngantuk itu kamu cuci muka langsung pergi, jangan di rumah. Saran saya, soalnya saya dulu pernah mengalami begitu. Jadi saya pernah ngerasain kena ilmu-ilmu begitu ya. Itu ciri-ciri pertama, kedua, ketiga begitu. Pertama, hawanya ngantuk tiap sore itu. Terus setiap malam kalau kita udah tidur, itu mimpinya aneh-aneh. Ada mimpi yang dikejar-kejar orang, mau dibacok orang, terus mimpinya berantem gitu. Itu Anda akan kena ilmu sihir kalau Anda mengalami hal-hal seperti itu. Terus setiap siang itu pikiran kita kayak orang bingung guys. Jadi pikiran itu kayak seakan-akan kayak gimana gitu loh. Rasanya itu bingung. Duduk nggak enak, kadang mau makan nggak enak. Lah itu ciri-ciri orang kita ini mau diserang ilmu sihir. Mungkin karena sukma kita udah diambil atau gimana ya. Itu yang pernah saya alamin. Maka dari itu kawan-kawan, kalau mengalami hal serupa yang pernah saya alamin begini, hilangkan dari pikiran Anda. Hawanya ngantuk, lo lawan. Kamu cuci muka, habis cuci muka kamu pergi dari rumah. Entah kamu ke depan rumah, entah ke kebun. Pokoknya hilangkanlah. Hilangkan dari pikiran kamu bahwa kamu tidak ngantuk itu. Kamu lawan terus. Soalnya pengalaman saya dulu begitu. Saya pernah kena penyakit tenung, santet, dan sihir begitu. Jadi awalnya ngantuk, lemes, terus badan itu panas dingin. Jadi rasanya itu nggak karuang guys. Itu pengalaman saya ya. Mungkin kawan-kawan kalau mengalami hal serupa kayak yang pernah saya ucapkan ini, kalau sore ngantuk, malamnya mimpinya jelek-jelek, Anda harus waspada. Karena tenung, santet, dan sihir itu rata-rata dikendalikan oleh pikiran si penyihir itu. Mungkin ya, mungkin ini pengalaman saya ya. Mungkin santet, tenung, dan sihir itu dia memikirkan kita yang dituju itu, si dukunnya itu. Jadi membayangkan kita itu pergi kemana, dibawa kemana gitu. Soalnya mimpi saya kan kadang-kadang saya diajak orang jalan-jalan ke mana nggak tahu, tapi yang ngajak itu siapa saya kurang paham. Pokoknya mimpi saya itu diajak jalan-jalan ke hutan, diajak kemana gitu. Itu pengalaman saya ya.
Mungkin kalau kawan-kawan pernah ngalamin begitu, segeralah Anda cepat-cepat cuci muka, terus pergi dari rumah dulu, main-main dulu, biar menghilangkan rasa yang di pikiran itu nggak kebawa. Ntar kedua ketiganya gini guys, kalau malam kita itu dari sore tidur itu ya, itu malam jam 12 itu terbangun kita itu. Habis terbangun, badan kita normal lagi, normal seperti biasa, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa pusing. Tapi nyampe subuh nggak bisa tidur. Itu pengalaman yang pernah saya alamin dulu, karena saya pernah merasakan kena santet itu selama 2 tahun. Mungkin dikendalikan sama pikiran si penyihir itu. Ya. Ya mungkin keduanya, ketiga, keempatnya Anda itu punya masalah entah kepada teman atau saudara, entah saingan bisnis, entah rebutan cinta. Nah, di saat-saat terakhir kamu punya masalah itu sama siapa? Nah, dari situlah penyebabnya. Entah kamu lagi berantem sama teman kamu, saudara kamu, atau rebutan warisan, entah kamu lagi berantem rebutan cewek gitu ya, entah kamu janjinya apa nggak pernah kau tepatin. Nah, terakhir kamu mau kena santet, terakhirnya itu punya masalah sama siapa? Sebelum kena santet biasanya kita punya masalah di sebelumnya itu, entah 2 minggu, 3 minggu itu pasti kita punya masalah. Nah, disitulah penyebabnya. Penyebabnya kalau kita kena guna-guna itu, permasalahan terakhir itu apa? Jadi yang saya rasakan itu, pikiran saya itu kayak dikendalikan orang gitu loh guys. Dikendalikan orang, kita mimpinya kalau tidur malam itu mimpinya aneh-aneh. Kadang kita ketemu orang di hutan, kadang kita diajak jalan-jalan gitu. Nah, disitulah ciri-ciri Anda akan kena ilmu sihir atau tenung dan santet. Pokoknya bisa dilihat guys, permasalahan kita terakhir itu sama siapa. Sebelum kita kena begituan, terakhirnya kita punya masalah sama siapa. Nah, disitulah penyebabnya. Jadi Anda waspada dan harus hati-hati. Bila mana Anda mendapatkan pengalaman kayak saya ini, kamu harus cepat-cepat hati-hati. Ya. Jadi hilangkan dari pikiran Anda kalau bisa. Jangan diikutin hawa nafsu yang membawa kamu itu. Istilahnya ngantuk itu kamu lawan, hawanya malas itu kamu lawan. Itu pengalaman saya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak mengalami hal serupa kayak pernah yang saya alamin ini. Karena semuanya itu karena tingkah laku kita sendiri. Ya, mungkin orang itu sakit hati, atau mungkin kita pernah mencepelekkan atau bersaing jualan atau apa gitu. Nah, disitulah penyebabnya di situ. Itu pengalaman yang pernah saya alamin ya. Mudah-mudahan kawan tidak mengalami hal serupa yang kayak pernah saya ucapkan ini. Bila mana Anda merasakan, Anda mengalami hal serupa yang pernah saya alamin ini, cepat-cepatlah Anda keluar dari rumah sebentar. Kamu bawa diri kamu untuk bermain, untuk main sepak bola. Pokok hilangkan dari pikiran Anda itu. Itu kuncinya di situ. Ya. Jadi ntar kamu ngantuk, kamu tidurkan setiap sore, udah lama-lama kena. Apalagi sudah mimpi diajak orang jalan-jalan ke hutan, nah pasti kamu sakit. Soalnya saya dulu pernah pengalaman saya begitu. Pas saya sakitnya itu, saya itu diajak orang jalan-jalan ke hutan. Pokoknya ke hutan mana nggak tahu lah. Itu mimpi saya begitu. Jadi saya diajak itu mau aja gitu loh. Mau diajak jalan-jalan doang tapi. Nah, itu yang ngajak itu siapa? Saya juga kurang paham. Jadi wajahnya nggak begitu jelas ini. Saya ngerokok dulu guys ya. Mungkin itu santet pikiran ya, dikendalikan oleh pikiran.
Soalnya apa saja itu rata-rata dikendalikan oleh pikiran. Pikiran kita yang dikendalikan oleh si dukun itu. Itu ciri-ciri kalau kita kena ilmu sihir atau tenung dan santet. Ciri-cirinya begitu guys ya. Baik ya kawan-kawanku semuanya, saya akhirin dulu nyampe sini. Lain waktu kita sambung kembali berbincang-bincang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran dan salam persaudaraan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras. Tempatnya barongan guys. Sambil menikmatin suasana di sore hari ya. Tempatnya kayak begini. Sangat idum di perkampungan di lereng Gunung Lawu ya. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, perbatasan antar kota Karanganyar dan Magetan, Jawa Timur. Cemoro Sewu guys.